Sahabat Al-Burda, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burda, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kami akan membahas ilmu adab. Diambilkan dari kitab Al-Akhlaq lil Banin, dan pembahasan kita kali ini tentang adab tata krama seorang anak ketika dia bersama dengan saudara atau saudarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nas ilaika. Saudara dan saudarimu itu adalah orang yang terdekat kepadamu, manusia yang paling dekat kepadamu. Siapa? Saudara dan saudarimu. Ba'da walidaika, setelah kedua orang tua. Jadi setelah kedua orang tua, orang yang terdekat dengan kita itu adalah saudara atau saudari kita. Fa idza aradta ay yafraha minka abuka wa ummuka fata'addab ma'ahum. Apabila engkau ingin membuat bapak dan ibumu bahagia, maka beradablah ketika bersama dengan saudara atau saudarimu. Itu adabnya. Kalau kita ingin menggembirakan hatinya orang tua, baik bapak ataupun ibu, maka beradablah ketika bersama dengan saudara ataupun saudari kita. Bagaimana adabnya? Yang pertama diajarkan dalam kitab ini, bi antahtarima akhakal kabira wa ukhtukal kabirah. Memuliakan kepada saudaramu yang besar dan saudarimu yang besar. Itu adab yang harus kita lakukan pertama kali ketika bersamaan dengan saudara atau saudari kita. Dengan adabnya kita kepada saudara dan saudari, itu bisa membahagiakan seorang ayah dan bisa membahagiakan kepada seorang ibu. Maka apa? Muliakan saudaramu yang lebih besar dan muliakan saudarimu yang lebih besar. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa tuhibbahuma mahabbatan sadiqatan. Cintai mereka berdua dengan cinta yang tulus. Ini adab yang selanjutnya yang harus ada ketika kita bersama dengan saudara atau saudara. Cintai mereka berdua, yakni saudara dan saudari kita, dengan cinta yang tulus. Tidak cukup sampai di sana, wa tattabi'an nasaihahuma, dan ikutilah nasihat-nasihatnya, nasihat saudari dan saudara kita. Itu adalah bagian adab ketika kita bersama dengan saudara yang lebih besar dari kita, abang kita, kakak kita, baik itu kakak perempuan ataupun kakak laki-laki. Ikuti nasihatnya,
cintai mereka dengan ketulusan, muliakan mereka. Kemudian adab yang selanjutnya bagaimana kalau kita berhadapan dengan saudara kita yang lebih kecil, adik kita, baik itu adik laki ataupun adik perempuan. Wa antarhama akhaka as-saghira wa ukhtuka as-saghirah wa tuhibbahuma aidan mahabbatan sahihah. Sayangi, kasihi saudara atau saudarimu yang kecil, yang ada di bawah kita, yang usianya lebih muda daripada kita. Bagaimana adabnya? Sayangi mereka, kasihi mereka. Itu adalah bentuk adab. Kepada yang lebih tua kita memuliakan, dan kepada yang lebih muda kita kasihi dia. Itu adalah bentuk adab ketika bersama dengan saudara, agar supaya hati orang tua merasa senang dan merasa bahagia. Kemudian juga adab yang selanjutnya, wa alla tu'ziyahuma bidharbi awisyatmi. Jangan pernah menyakiti saudara atau saudari kita baik dengan pukulan atau dengan caci maki. Nah ini, sama saudara tidak saling mencaci dan memaki. Sesama saudara tidak saling memukul satu sama lain. Itu adalah bentuk adab yang diajarkan oleh para ulama. Jangan sama saudara saling memukul atau saling mencaci ataupun memaki. Wala tataqata'a ma'ahuma, dan tidak saling memutus silaturahim antara saudara dengan saudari. Tidak boleh memutus silaturahim antara saudara ataupun saudari. Kenapa kok tidak dianjurkan? Li'anna dzalika yughdibu walidaika. Karena perbuatan tersebut menyakiti saudara ataupun saudari kita dengan pukulan atau dengan cacian, atau kita memutus silaturahim dengan mereka, perbuatan itu yughdibu walidaika, bisa membuat marah kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita bisa marah. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa marah orang tua kalau ngelihat anaknya saling memutus silaturahim. Orang tua akan marah kalau ngelihat anaknya pada saling mukul. Orang tua akan marah kalau ngelihat anaknya pada saling caci memaki. Maka kita ingin mencari ridhonya orang tua, salah satunya adalah beradablah kepada saudara ataupun saudari. Kemudian adab yang selanjutnya, la tatanaza' ma'a akhika au ukhtika. Jangan bertengkar bersama saudara atau saudarimu. Sesama saudara dan sesama saudari jangan bertengkar. Misal bertengkar masalah apa? Ala dukhuli hammam, masuk kamar mandi berebut. Ya, kebetulan saudaranya semisal ada banyak, ada 5, kamar mandinya cuma 1, mau masuk berantem. Nah ini jangan. Kata ulama jangan berantem kalau cuma mau masuk kamar mandi, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Au ala lu'bah, atau atas satu mainan, ini juga jangan berantem antara saudara dengan saudari hanya karena satu permainan. Au alal julusi alal kursiyi, atau duduk di atas kursi diributin. Enggak mau, saya duduknya sini, kamu sono. Enggak, saya di sini aja. Nah, begitu diributin masalah dulu. Jangan yang seperti itu, enggak ada adabnya. Au ala syai'in akhar,
atau dia ribut atau dia bertengkar atas faktor yang lain atau sebab yang lain, itu juga tetap tidak dianjurkan. Tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya bertengkar bersama dengan saudara atau saudarimu dalam satu hal, itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Wa 'alaika an tasbira daiman, dan wajib atasmu untuk bersabar selama-lamanya. Bersabar, jangan sampai bertengkar cuma karena kamar mandi, sabar. Jangan sampai bertengkar hanya karena satu mainan, harus sabar. Jangan menjadi bertengkar hanya karena masalah duduk di atas kursi. Maka kita nasihatnya harus bersabar. Dan juga jangan bertengkar hanya karena sesuatu yang lain, maka kuncinya adabnya adalah bersabar. Karena fahadha mimma yufarri'u walidayka wa yusabbibu ridahuma. Karena dengan kita bersabar, tidak bertengkar, itu bisa menggembirakan kepada hati kedua orang tua. Tidak hanya menggembirakan hati kedua orang tua, tapi bisa menjadi penyebab ridahuma, ridha kedua orang tua kita. Ingin cari ridhonya, ingin menggembirakannya, maka janganlah bertengkar dengan saudara atau saudarimu. Itu para sahabat yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian samih akhaka idza ghalita, maafkanlah saudaramu apabila dia salah. Kalau ada saudara yang salah, maafin dia. Maafin. Saudara kita salah, maafin. Saudari kita salah, juga maafin kesalahan. Kemudian wabta'id an kasratil mizah, dan menjaga dirilah atau menjauhilah dari perbuatan yang banyak senda guraunya. Jauhi ini. Jangan terlalu sering senda gurau, jangan terlalu sering bercanda. Kenapa? Li'annaha tusabbibul hikda wal mukhasamah. Karena dengan banyaknya canda, banyaknya senda gurau, itu bisa menjadi penyebab kepada sakit hati. Itu bisa menjadi penyebab akan lahirnya satu pertengkaran. Karena sama saudara, sama saudari, boleh bercanda, tapi jangan begitu sering, katanya ulama. An kasratil mizah, seringnya bercanda, seringnya senda gurau. Nah ini jangan terlalu banyak. Karena dari banyaknya senda gurau dan dari banyaknya bercanda bisa menjadi sebab akan lahirnya sakit hati dan akan lahirnya satu pertengkaran. Maka ulama menasihati, jauhilah dari perbuatan banyak senda gurau atau bercanda. Itulah beberapa akhlak, beberapa adab ketika kita bersama dengan saudara atau saudari kita, yang mana beliau berdua ini, saudara atau saudari, adalah paling dekatnya manusia kepada kita setelah kedua orang tua. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.